Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan kelancaran dalam memahami materi. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini saya diminta untuk membawakan tentang interprofessional collaboration education dalam praktik kedokteran keluarga yang pada blog semester sebelumnya itu dibawakan oleh Dr. Yusuf. Ini diminta ke saya. Jadi langsung kita mulai saja, nanti bisa difahami. Jadi untuk definisi IPE seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, itu kan terjadi karena diskusi dari 2 atau lebih profesi kesehatan, belajar bersama dari dan tentang satu sama lain untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi IPE ini interprofessional education, jadi dia kolaborasi antara dokter, perawat, bidan, kayak gitu ya. Nah, kalau konteksnya di universitas, seperti kalian diskusi dengan mahasiswa farmasi, mahasiswa keperawatan, itu juga termasuk di dalam IPE, tapi dalam konteks university base gitu. Nah, IPE ini merupakan suatu proses atau kerangka belajar yang tujuannya memastikan berbagai tenaga kesehatan itu bekerja bersama secara efektif sehingga bisa memenuhi kebutuhan kesehatan pasien. Nah, IPE ini mulai berkembang sejak tahun 1960, didorong oleh kesadaran bahwa tenaga kesehatan ini tidak seharusnya bekerja sendiri-sendiri. Jadi memang dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Gitu ya. Untuk koordinasi sendiri dia itu kerjasama antara nakes. Kalau kolaborasi itu biasanya kerjasama dengan keluarga pasien. Misal kita minta keluarga pasien untuk mengecek selalu mengawas obat, minum obat, kayak gitu adalah upaya dari kolaboratif. Tapi kalau koordinatif itu kerjasama dengan sesama nakes atau tenaga kesehatan. Kemudian untuk profesionalisme dalam kedokteran, ini dipahami sebagai suatu falsafah atau disposisi perilaku, sifat dan karakter, keterampilan yang lahir dari interaksi manusia atau antar sesama nakes. Jadi dari bersinggungan waktu praktek sehingga timbul suatu keterampilan dan sifat karakter dari masing-masing tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, di sini kita menjadikan suatu profesionalisme. Nah, profesionalisme medis ini menjalankan praktik kedokteran berdasarkan standar tertentu yang diatur oleh profesi itu sendiri. Kalau di kedokteran ada yang tahu standar yang dipakai apa? Standar kompetensinya? SKDI. Nah, untuk dokter mengacu pada SKDI sehingga kalau itu mencakup semuanya itu kita bisa disebut sebagai profesionalisme medis. Nah, unsur kuncinya adalah perilaku yang profesional, jadi tidak membeda-bedakan antara pasien yang menggunakan misal asuransi kesehatan, ada yang umum kayak gitu, kita bersikapnya secara profesional dan dilandasi dengan nilai sikap yang benar. Kemudian ada istilah protoprofesionalisme. Protoprofesionalisme ini diungkapkan oleh Hilton and Slotnick ini tahun 2005. Itu adalah masa ketika mahasiswa kedokteran dan dokter muda sedang berkembang menuju profesionalisme yang matang. Jadi seperti kalian sedang belajar di ruang kuliah ini, kemudian nanti kalian lanjut ke koas jadi dokter muda, itu kan adalah suatu proses belajar yang akan terbentuk suatu profesionalisme yang sesungguhnya. Nah, proses ini saat kalian belajar kuliah, kemudian koas, itu adalah kita sebut sebagai protoprofesionalisme. Jadi belum mencapai ke profesional,
tapi lebih ke proto-profesionalisme. Kemudian untuk menjalani profesional yang matang dan bijak itu punya practical wisdom, sehingga mahasiswa itu perlu waktu untuk mengembangkan pengetahuan, mengasah keterampilan, dan mengumpulkan pengalaman. Jadi mahasiswa perlu belajar untuk menambah pengetahuannya, kemudian mengasah keterampilannya seperti kalau di kita menggunakan skill lab, OSCE, seperti itu. Kemudian untuk mengumpulkan pengalaman, nanti saat praktik klinis, saat dokter muda, itu kan langsung bersinggungan dengan pasien, mengobservasi bagaimana pasien itu dirawat, bagaimana cara infus yang benar. Selama ini kan teman-teman belajarnya ke manekin. Nah, nanti saat dokter muda mulai langsung ke pasien. Nah, di situ adalah proses dari proto-profesionalisme. Nah, sekarang yang kapan mahasiswa kedokteran menjadi profesional? Apakah saat lulus? Apakah saat hari pertama bekerja sebagai dokter? Nah, dari sekian ini penjelasan tadi, kira-kira kapan? Saat lulus menjadi dokter atau hari pertama bekerja sebagai dokter? Kira-kira saat lulus, yang saat lulus siapa aja? Kalau yang saat hari pertama bekerja sebagai dokter? Kok nggak ada? Ya, tadi kalau semisal penjelasannya adalah proto-profesionalisme itu adalah dokter muda dan juga mahasiswa klinis S1, itu masih proto-profesionalisme. Nah, saat kita menjadi profesional, dia itu adalah dia yang mengembangkan pengetahuan, mengasah keterampilan, dan mengumpulkan pengalaman. Sehingga saat dokter muda kemudian menjalani UKM PPD, kemudian dia lulus menjadi dokter. Nah, itu masih ada proses-proses internship dan lain sebagainya. Nah, dikatakan sebagai profesional itu apabila dia itu sudah memiliki pengalaman, memiliki pengalaman yang memadai, keterampilannya juga sudah bagus, pengetahuannya sudah luas. Nah, itu kita sebut sebagai profesionalisme, gitu ya. Jadi tidak berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan dia penguasaan pengetahuannya, keterampilan, dan juga mengumpulkan pengalamannya itu sebesar apa, gitu ya. Kemudian partnership atau kerjasama kemitraan. Menurut Audit Commission tahun 1998, partnership itu adalah pengaturan kerjasama di mana para pihak itu merupakan badan atau organisasi yang independen, sepakat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi yang independen, dia bekerja sama untuk mencapai tujuannya yang sama juga, menciptakan proses baru di luar struktur organisasi, menjalankan program kerja yang disepakati bersama, sepakat untuk saling berbagi informasi, dan sepakat untuk berbagi risiko dan manfaat. Jadi tidak hanya berbagi keuntungan saja, tetapi risiko pun juga harus ditanggung bersama. Punya tujuan yang sama, kemudian program kerjanya juga disepakati oleh kedua belah pihak, dan itu semua akan ditanggung bersama. Nah, ciri utama dari partnership itu adalah sukarela, bukan semata hubungan kontraktual. Saat partnership itu ada MOU-nya. Nah, di situ tidak hanya bersifat sebagai kontraktual aja, tapi benar-benar yang diimplementasikan di dalam prinsip-prinsip partnership ini. Nah, ini yang kita sering lakukan, yaitu IPE. Pada mahasiswa kedokteran itu kita sebut sebagai Uni-Professional Education. Jadi mahasiswanya itu dari satu profesi dengan profesi lain itu saling belajar bersama. Seperti kalian pernah belajar dengan farmasi, kemudian dengan keperawatan, itu bisa kita sebut sebagai UPE lebih tepatnya ya, Uni Professional Education. Nah, fokus utamanya apa? Kita penguasaan ilmu, terus keterampilan khusus profesi, dan perilaku yang diharapkan dari profesi tersebut. Contoh, misalnya kemarin sempat IPE dengan farmasi. Dokter punya kewenangan dalam menegakkan diagnosis dan juga terapi. Dari gejalanya apa, pemeriksaan fisiknya apa, penunjangnya apa, kemudian
kita singkirkan diagnosis banding, timbul suatu diagnosis utama. Dari diagnosis utama itu kita berikan terapi. Nah, dari terapi itu kita akan berikan ke farmasi. Analisis farmasinya bagaimana? Apakah atau terlalu banyak obat yang diberikan, ataukah dosisnya tepat atau tidak, pemberiannya tepat atau tidak, seperti itu. Nah, di situ membentuk suatu interprofesional. Jadi kolaborasi itu tadi, kolaborasi, koordinasi antara dokter dan juga farmasi. Nah, kemudian konsekuensinya adalah sekat dan silo profesi tetap kuat dan struktur hierarki tradisional cenderung dipertahankan. Nah, di sini adalah saat dilakukan IPE, kadang dari mahasiswa kedokteran dia masih punya batasan-batasan masing-masing yang tidak bisa punya prinsip sendiri, sedangkan mahasiswa farmasi juga memiliki prinsip sendiri yang tidak bisa diubah. Nah, di situ menimbulkan suatu sekat dan juga silo. Nah, karena adanya suatu sekat dan silo itu tadi terbentuk suatu diskusi antara mahasiswa kedokteran dan juga farmasi. Apa yang bisa diskusikan? Apakah dosisnya yang benar segini? Kalau dari guideline dari farmasi sumbernya ini, kalau guideline dari kedokteran ini, nanti didiskusikan mana yang lebih tepat untuk pasien, kayak gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai UPE. Kemudian ada konsep poliprofesional. Jadi poliprofesional ini adalah semua tenaga kesehatan itu memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas yang setara. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, kedudukannya adalah setara. Dia setaranya dalam hal apa? Dalam hal pasien dan masyarakat, kemudian anggota tim kesehatan lain dan diri sendiri itu setara, pembelajarannya juga sepanjang hayat sama. Terus menjaga diri sebagai klinisi yang sehat, aman dan jujur, gitu ya. Itu adalah poliprofesional. Jadi setara dari pasien, masyarakat, kita tidak boleh membedakan, anggota tim kesehatannya juga yang lain dengan diri sendiri, kita nggak boleh merasa yang paling dominan dalam konsep profesionalisme itu. Semua punya takaran masing-masing dalam kompetensinya masing-masing. Nah, fungsinya profesionalisme ini adalah kita bisa saling bekerja sama atau yang kita sebut interprofesional tadi. Selanjutnya, apa sih bedanya multidisiplin sama multiprofesional? Kalau multidisiplin atau multidisiplin learning itu anggotanya berbagai disiplin atau cabang dalam profesi yang sama. Jadi multidisiplin. Dia sama-sama di kedokteran, tapi nanti ada yang dokter umum, ada dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter obstetrik ginekologi, kayak gitu. Jadi misalkan saat persalinan itu ada dokter gini. Saat persalinan pasien itu masuk ke ponek, itu yang menerima adalah dokter umum. Kemudian dari dokter umum ternyata ada indikasi, misal bukan kompetensi untuk persalinan normal, kemudian indikasi untuk SC, konsultasi ke dokter spesialis obstinnya ternyata ACC untuk dilakukan SC. Setelah SC selesai, nanti anak lahir, bayinya lahir, kemudian akan dipegang oleh dokter spesialis anak untuk resusitasi neonatus. Nah, ini adalah multidisiplin. Dari dokter umum ke spesialis obgyn, ke dokter spesialis anak, kayak gitu, itu adalah multidisiplin. Dia kolaborasinya lintas spesialis, tapi masih dalam satu profesi, gitu ya. Itu untuk multidisiplin. Kalau multiprofesional, berdasarkan WHO tahun 1987 itu proses di mana sekelompok mahasiswa atau tenaga kesehatan dalam latar belakang profesi yang berbeda belajar bersama dalam periode tertentu. Interaksi adalah tujuan penting, bertujuan kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan layanan kesehatan lain. Nah, kalau multiprofessional education ini anggotanya dari berbagai profesi kesehatan yang berbeda. Misalkan dalam merawat pasien, misal dengan fraktur femoris dextra kayak gitu. Ternyata kita lewat dokter IGD dulu, kemudian dari dokter IGD kemudian ada operasi ya kayak tadi ya, ada multidisiplinnya juga ke dokter SPOT. Kemudian dari dokter SPOT di situ kan juga dibantu oleh perawat-perawat.
Kemudian yang menyediakan obat-obat saat operasi itu kan dari apoteker. Nah, dari apoteker terus ternyata udah selesai nih, udah selesai masuk ke bangsal biasa, kemudian ada tindak lanjut untuk fisioterapi untuk mengoptimalisasi dari fisiologi gerakannya. Nah, itu kita perlu bantuan dari fisioterapis. Nah, selain itu dari gizinya untuk mempercepat penyembuhan penyakit kita perlu nutrisi, gizinya harus memadai biar cepat lukanya cepat sembuh. Nah, kita perlu nutrisionis. Nah, itu yang kita sebut sebagai multi professional education gitu ya. Jadi dibedakan, diingat-ingat nanti kalau waktunya sisa bisa saya tanya-tanya lagi. Kemudian ada koordinasi pelayanan. Koordinasi pelayanan atau kita sebut care coordination ini melibatkan banyak pihak. Jadi para pihak saling bergantung untuk melakukan tindakan yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Perlu saling dipahami bahwa peran dan tanggung jawab masing-masing, kemudian bagaimana peran saling terhubung, dan mengandalkan berbagi informasi pengetahuan. Tujuannya untuk memastikan pelayanan kesehatan yang tepat. Jadi saling koordinasi itu tadi ya. Nanti ada prinsip-prinsip koordinasinya seperti apa. Terus ada teamwork dan disiplin. Di berbagai sistem kesehatan kita kenal sebagai multidisciplinary team yang digunakan dalam meningkatkan mutu pelayanan. Jadi multidisiplin tim ini berisi tenaga dari berbagai profesi, bisa dari dokter, keperawatan, kebidanan, fisioterapis, nutrisionis, kayak gitu ya. Sering juga melibatkan lebih dari satu instansi atau agensi. Kemudian teamwork itu dibutuhkan karena kasus pasien semakin kompleks, subspesialisasinya juga semakin meningkat. Ada perubahan pola kerja termasuk pengurangan jam kerja. Nah, jadi perlu teamwork dalam tim multidisiplin ini tadi. Kemudian ada kontinuitas pelayanan atau kita sebut continuity of care. Nah, ini merupakan pengalaman pasien terhadap tingkat koordinasi pelayanan yang ia terima dari waktu ke waktu. Nah, di sini mengandung konsep intervensi yang tepat. Intervensi adalah pemberian terapi itu tepat, kemudian dilakukan pada waktu yang tepat juga dalam urutan yang tepat. Nah, ini tadi juga berhubungan sama skenario tutorial yang tadi kalian bahas ya tentang continuity of care, di mana kalau pasien itu berpindah-pindah vaskes, otomatis rekam medisnya akan terpecah sehingga kesulitan untuk menggali rekam medis yang sudah dilakukan selama pengobatan itu. Jadi rekam medis menjadi tidak terintegrasi. Nah, makanya dibutuhkan continuity of care. Makanya sekarang mulai diberlakukan ERM atau rekam medis elektronik, di mana apabila dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu vaskes yang baru bisa mengakses rekam medis pasien sebelumnya, kayak gitu. Cuman ini juga masih dalam tahap perkembangan, karena rekam medis itu kan sifatnya rahasia. Jadi kita harus hati-hati dalam meluaskan teknologi sehingga tetap dapat terintegrasi continuity of care-nya tapi juga tetap bersifat rahasia. Nah, kontinuitas itu dapat diwujudkan melalui seorang praktisi, kelompok klinisi yang konsisten mendampingi perjalanan pasien. Itu ya, continuity of care. Kemudian kita ada sebut disease management. Disease management ini mengacu pada koordinasi sistematis dari berbagai intervensi kesehatan, kemudian mendukung hubungan pasien dan klinisi dengan menekankan pada pencegahan komplikasi dan kekambuhan. Termasuk masih input pada skenario tadi ya, si pasien itu dia udah ada hipertensi, udah ada DM, akan tetapi dia mulai ada komplikasi, ada nefropati, kemudian ada apalagi tadi neuropati juga gitu ya, udah ada proteinuria di ginjal, berarti kan ada nefropati. Nah, ini kita sifatnya adalah disease management. Jadi manajemen penyakitnya bagaimana? Kondisi-kondisi apakah kita perlu monitor si pasiennya itu dalam 1 bulan lagi jangan-jangan dia jatuh ke gagal ginjal kronik. Nah, itu kita perlu disease management ini agar tidak jatuh ke kondisi komplikasi yang lebih buruk. Selanjutnya ada case management.
case management ini adalah koordinasi pelayanan, biasanya menjadi bagian dari case management, koordinasi pelayanan ini. Nah, menurut Kingspan, ini komponen utamanya adalah case finding, jadi menemukan kasus yang tepat, kemudian ada assessment, ada perencanaan asuhan atau planningnya tadi, kemudian ada koordinasi pelayanan oleh case manager dalam konteks tim multidisiplin, termasuk manajemen obat. Manajemen obatnya gimana, dukungan self-care-nya gimana, kemudian advokasi dan negosiasi, dukungan psikososial. Nah, ini juga penting. Jadi dalam kedokteran keluarga ini adalah suatu hal yang multidisiplin. Contohnya pada pasien tadi, dia merasa tidak berguna karena sudah pensiun, berarti butuh dukungan dari psikososialnya, disupport oleh keluarga, monitoringnya gimana, evaluasinya, kayak gitu ya. Kemudian ada care management. Care management ini adalah serangkaian aktivitas untuk membantu pasien dan sistem pendukungnya dalam mengelola kondisi kesehatan dan masalah psikososial secara efektif. Tujuannya untuk memperbaiki status kesehatan pasien, mengurangi kebutuhan pemakaian layanan medis yang berlebihan, kemudian melibatkan pelayanan klinis dan dukungan oleh perawat atau tenaga klinis yang lain. Jadi dalam perawatannya bagaimana, apakah dia sudah mengidentifikasi pasien itu mendapatkan pengobatan yang baik, menilai resiko dan kebutuhannya. Tadi ada needs juga ya. Terus menyusun rencana asuhannya bagaimana, edukasi penyakit dan pengelolaannya. Kemudian melatih pasien dan keluarga merespon gejala apabila memburuk. Terus memantau kondisi pasien dan menyesuaikan rencana planningnya. Kemudian ada chronic care model. Itu dikembangkan untuk menjawab ketidakseimbangan antara kebutuhan perawatan penyakit kronis. Nah, orientasinya sistem kesehatan masih banyak berfokus pada perawatan akut. Nah, di sini menekankan pendekatan sistem, kemudian peran tim multidisiplin berbasis komunitas itu adalah asesmen yang komprehensif. Terus intervensi atau tindakannya itu mengoptimalkan kontrol penyakit dan mengurangi morbiditas. Morbiditas itu adalah suatu angka kesakitan. Kalau mortalitas apa? Angka kematian. Nah, selain itu juga dari chronic care model ini fokus pada kesejahteraan atau well-being. Jadi bukan hanya mengobati tetapi membuat pasien itu bisa hidup dengan optimal kualitas hidupnya. Kuncinya yaitu keterhubungan sistem pelayanan kesehatan dengan layanan komunitas. Jadi perlunya social support, kemudian psikososial itu tadi gitu ya. Itu chronic care model. Apalagi pada penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, ini kan suatu penyakit kronis yang harus di follow up dalam jangka waktu yang lama. Kita lihat apakah pasien ini rutin berobat. Untuk hipertensi dan DM harus berobat rutin setiap hari. Kemudian juga perlu dikomunikasikan pentingnya konsumsi obat setiap hari. Itu pada masyarakat awam masih banyak stigma-stigma apabila konsumsi obat dia akan setiap hari akan mengganggu ginjalnya atau heparnya kayak gitu. Nah, ini kita sebagai dokter perlu mengedukasi pasien pentingnya minum obat secara teratur agar tensi dan juga gula darahnya itu terkontrol. Kita harus memastikan kepada pasien bahwa manfaat dari obat itu lebih besar daripada efek sampingnya. Seperti yang penting adalah minum air putih yang banyak untuk mempercepat dari ekskresi dari obat. Kemudian rekomendasi dari Institute of Medicine itu ada 5 kompetensi inti tenaga kesehatan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien, yaitu dengan memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien, yaitu kita sebut sebagai pasien center. Jadi kita lihat dari segi pasiennya itu gimana, apakah dia membahayakan, apa yang kita berikan itu apakah membahayakan pasien atau tidak. Kemudian kolaborasi dengan tim interdisiplin, kemudian menerapkan praktik berbasis bukti atau evidence based practice. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan
bukti-bukti yang ada. Oh iya. Iya. Tadi yang ke kamar mandi 2 orang tadi belum kembali ya? Cewek sama cowok. Kemudian menggunakan perbaikan mutu. Temennya yang sampingnya tadi dibilang suruh balik. Yang tadi ke kamar mandi. Terus ada menerapkan praktik berbasis bukti atau evidence based practice. Kemudian menggunakan perbaikan mutu atau quality improvement dalam asuhan. Kemudian menggunakan informatika dalam pelayanan pasien. Nah, sekarang ini sudah mulai terlaksana ya. Jadi integrasi dalam informasi, kemudian semuanya sudah berbasis online, pendaftaran online kayak gitu. Nah, itu 2 orang udah masuk. Pas sekali. Kemudian ada teamwork dan kolaborasi interprofesional. Nah, berfungsi secara efektif dalam tim yang peduli dan interprofesional, memfasilitasi komunikasi terbuka, saling menghargai, dan dalam pengambilan keputusan bersama untuk mencapai mutu pelayanan pasien. Jadi perlunya teamwork dan kolaborasi interprofesional itu tadi. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan itu adalah komunikasi yang efektif. Jadi saat kita komunikasi, apa aja yang perlu disampaikan, terus apa yang harus dilaporkan, misalnya perawat melakukan TTV, kemudian disampaikan kepada dokter kondisinya seperti ini. Nah, itu nanti dari dokter juga harus memberikan instruksi yang jelas apa yang harus dilakukan, kemudian obatnya dosisnya sekian, sediaannya ini diberikan secara apa, IV, IM, atau per oral kayak gitu, sehingga akan terbentuk suatu fungsi tim yang baik dengan komunikasi yang efektif. Kemudian ada organisasi layanan kesehatan, itu mendukung melalui pertemuan interprofesional yang rutin. Terus interprofesional round atau visit pasien secara tim. Jadi idealnya itu saat visit itu ada dokter, ada perawat yang berkunjung ke pasien-pasien sehingga bisa kolaborasi. Oh, ini butuhnya ini, perkembangannya seperti ini. Kemudian dari gizi sudah dikasih ini. Apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak? Nanti kita sebagai dokter harus menjadi penentu apakah perlu ditambahkan dosisnya atau tidak, seperti itu ya. Nanti ada 5-star dokter. Ada yang masih ingat 5-star dokter apa? Care provider, decision maker, manajerial. Ya, decision maker tadi udah lagi. Dicari ya, nanti kalau ada waktunya sisa kita diskusi. Terus next dulu. Ruang lingkup tim interprofesional. Ke kamar mandi deh. Ya. Ruang lingkup tim interprofesional nanti mencakup pasien dan keluarga. Jadi pasien keluarga itu juga masuk dalam lingkup tim interprofesional, karena tanpa keluarga kita tidak bisa membiarkan pasien itu sendiri. Kita harus kolaborasi dengan keluarga, apa yang harus dilakukan keluarga, apakah mensupport ataukah mengawas obatnya bagaimana kayak gitu. Terus dokter, ada perawat, terus tenaga penunjang seperti asisten perawat atau tadi ada fisioterapis, ada nutrisionis kayak gitu ya. Profesi kesehatan lain sesuai kebutuhan pasien. Beberapa profesi bekerja lebih sering bersama, misalnya dokter dan perawat di ruang rawat, di bangsal kayak gitu sering terlibat. Kemudian yang lebih terlibat jika ada kebutuhan khusus, misalnya fisioterapi, okupasi terapi, ini kan diberikan pada pasien-pasien yang memang membutuhkan
fisioterapi dan okupasi terapi. Terus kompetensi IPEK 2016 ini ada 4 kompetensi umum, yaitu yang pertama adalah nilai atau etika untuk praktik interprofesional. Jadi bekerja dengan profesi lain dalam iklim saling menghargai dan berbagi nilai. Jadi saling menghargai, tapi juga punya value yang bisa dibagikan. Kemudian ada peran dan tanggung jawab, ini menggunakan pengetahuan tentang peran sendiri dan profesi lain untuk menilai dan menjawab kebutuhan kesehatan pasien dan populasi. Jadi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian ada komunikasi interprofesional, ini berkomunikasi dengan pasien, keluarga, itu kita harus punya skill untuk bisa berbicara dengan pasien dan juga keluarganya dengan bahasa-bahasa awam yang mereka ketahui. Jangan sampai saat kita menjelaskan ke pasien dan keluarga menggunakan bahasa-bahasa medis yang dia pun juga tidak mengetahuinya. Jadi anggap pasien atau dan keluarganya itu benar-benar awam. Jadi kita harus menggunakan istilah-istilah yang mereka pahami. Apabila ada istilah-istilah yang memang orang awam tidak tahu, kita harus jelaskan. Misal kalau GERD itu udah banyak yang tahu ya. Misalkan kayak stroke, misal stroke. Jadi gini Pak, kalau semisal pada pasien, misal pada kakek ini dia kan punya faktor resiko hipertensi. Nah, hipertensinya ini apabila tidak terkontrol rutin, nanti lama-lama akan membentuk suatu sumbatan di otak. Nah, itu lama-lama kalau dia tersumbatnya terus membesar, otomatis si pembuluh darah itu akan sulit untuk aliran darahnya. Nah, nanti kalau lama-lama penyumbatannya besar, otomatis tidak akan teraliri di bagian otak-otak yang lain. Maksudnya ini kita mau menjelaskan kalau dia itu stroke-nya iskemik kayak gitu. Cuman bahasanya harus lebar kayak gitu. Kecuali terus nanti kalau ternyata pasiennya stroke hemoragik, berarti kita harus jelaskan, oh Pak, di sini tuh ada penyempitan, kemudian si pembuluh darahnya itu pecah di otak. Nah, itu kita harus jelaskan. Kalau kita cuma bilang Pak, kakek ini mengalami stroke hemoragik, kan mereka nggak tahu. Jadi kita harus jelaskan apa definisinya, patofisiologinya bagaimana, tapi sejak menggunakan bahasa-bahasa awam. Nah, ini kita sebut sebagai komunikasi interprofesional. Kemudian ada tim dan kerja tim, menerapkan nilai relasi dan prinsip dinamika tim untuk bekerja efektif dalam berbagai peran tim dan memberikan pelayanan yang aman, tepat waktu, efisien, efektif, dan juga adil. Nah, kemudian komunikasi dalam kolaborasi interprofesional. Nah, komunikasi yang buruk antar tenaga dan antar fasilitas itu menyebabkan banyak kesalahan medis dan resiko keselamatan pasien. The Joint Commission itu mewajibkan strategi sistematis untuk memperbaiki komunikasi. Jadi waktu nanti kalau kalian sudah koas, nanti ada rekam medis yang isinya itu kolom tabel S-bar. Jadi situationnya bagaimana, backgroundnya gimana, assessmentnya gimana, recommendationnya apa. Nah, itu nanti diisi oleh dokter dan juga perawat dan juga nutrisionis, farmasi, semua mengisi itu. Jadi kita saling kolaborasi. Komunikasinya kan nggak selalu saling ketemu kan. Kalau di rumah sakit nggak selalu diskusi dalam suatu tempat, terus mendiskusikan pasien ini gimana kan nggak selalu bisa karena keterbatasan waktu, sehingga di rekam medis itu kita terapkan S-bar ini. Jadi menggambarkan situasinya si pasien itu gimana, kemudian background itu latar belakang yang relevan, assessment itu analisis masalah berdasarkan data, recommendation itu menyampaikan kebutuhan atau rekomendasi. Misalkan si pasien ini itu dari farmasi, misal tekanan darahnya waktu masuk jam 7.00 itu 200 per 150 kayak gitu. Terus dokter memberikan amlodipin 10 mg. Kemudian setelah malamnya itu dia udah turun sampai ke 140
40/80 kayak gitu. Nah, terus nanti ada rekomendasi dari farmasi. Terus ini tekanan darahnya udah turun, mohon dari rekomendasi menurunkan dosis amlodipin, misal kayak gitu kan, karena yang visit siapa dulu. Berarti kalau misal tadi dokter yang pagi, ternyata farmasinya datangnya pas sore, ternyata tekanan darah turun, nanti bisa merekomendasikan. Tapi di tindak lanjut ACC atau tidak itu tetap keputusan dari dokter. Apakah memang harus diturunkan atau tidak, gitu ya. Ini SBAR itu hampir sama dengan SOAP. Situation itu dari gejalanya. Background itu seperti objektifnya dari latar belakang, misal riwayat-riwayatnya itu, kemudian juga data-data pemeriksaan fisik, penunjang kayak gitu di background, assessment nanti dari diagnosisnya apa, rekomendasi itu terapinya. Hampir sama seperti SOAP. Cuman biasanya ada yang menggunakan SBAR, ada yang menggunakan SOAP. Kemudian ada team steps dan alat komunikasi yang lain. Nah, team steps ini adalah strategies and tools to enhance performance and patient safety. Jadi diadaptasi dari industri penerbangan. Jadi waktu industri penerbangan itu kan menggunakan kode-kode sandi untuk menentukan apakah ini itu gawat darurat, bahaya atau tidak. Misal pada penerbangan berapa, terus ternyata ada awan kabut, kayak gitu kan ada disampaikan menggunakan kode-kode sandi tertentu. Nah, di dalam medis itu kita mengadaptasi industri penerbangan itu untuk meningkatkan keselamatan pasien dan juga kualitas teamworknya. Alat komunikasinya berupa apa? Ada just word. Just word itu adalah concern. Concern itu mengatakan bahwa dia itu khawatir. Uncomfortable itu tidak nyaman. Safe itu maksudnya adalah tidak aman. Kalau dalam konteks kedokteran itu seperti bilang, dok saya khawatir tekanan darah pasien terus turun, misal di ICU. Dia tekanan darahnya awalnya 160/80, terus habis itu turun lagi menjadi 120/80, kemudian turun lagi menjadi 90/70, terus turun lagi jadi 60/40. Nah, di sini tekanan darahnya terus turun terus menerus, sehingga nanti konsul ke dokternya, dok ini saya khawatir tekanan darah pasien turun terus kayak gitu. Nah, itu adalah suatu kita menangkap kalau itu adalah sinyal-sinyal yang bahaya, jadi kita harus bertindak secara sigap. Kemudian itu yang concern. Untuk uncomfortable itu tidak nyaman, misal saya tidak nyaman melanjutkan tindakan tanpa evaluasi ulang. Jadi misal ada tindakan apa, kita perlu evaluasi, cuman kadang karena saking banyaknya pikiran lupa kayak gitu. Terus ada tim yang ingat, maaf dok saya tidak nyaman melanjutkan tindakan tanpa evaluasi ulang kayak gitu. Terus oh ya silakan untuk dievaluasi ulang kayak gitu. Terus saya rasa ini tidak aman bagi pasien. Kata-kata tidak aman ini adalah suatu penekanan agar kita lebih aware. Oh baik, dari tim itu ada yang menyadari bahwa itu tidak aman kayak gitu. Jadi kita harus memikirkan kembali tindakan intervensi yang kita berikan. Akan tetapi dokter juga harus punya prinsip, jangan kalau ada instruksi terus dan dari segi dokter merasa itu sudah tepat, ya sampaikan saja kalau ini pasien insya Allah aman gini dengan alasan seperti ini. Kita jelaskan kondisi pasiennya bagaimana gitu ya. Terus ada check back. Check back itu mengulang pesan untuk memastikan pemahaman. Kemudian ada call out, itu menyuarakan informasi penting untuk didengar semua anggota tim sekaligus. Gitu. Contohnya misal kayak code blue. Code blue di rumah sakit itu kan dia diulang-ulang terus, code blue di bangsal ini ada pasien dengan henti jantung kayak gitu. Nah, itu call out harus diinformasikan agar semua anggota tim tuh mendengar. Harus spesifik di bangsal ini, ruangan ini, kamar ini
gitu. Jadi tim yang terdekat dengan lokasi tersebut bisa langsung ke lokasi gitu. Itu adalah call out. Kemudian ada two challenge rule, itu mengemukakan kekhawatiran minimal 2 kali bila diabaikan naik ke rantai komando. Itu sama seperti tadi ya. Khawatir kalau misal memang ini kok dokternya merasa ini aman-aman aja kayak gitu, tapi ada tim lain yang merasa ini bahaya kayak gitu. Nah, jadi harus saling aware. Itu tidak hanya hubungan dokter juga perawat, tapi juga dokter dengan dokter. Kadang merasa misal shift malam ke shift pagi, dokter yang shift malam udah capek, dia udah mulai konsentrasinya udah nggak fokus, terus ada dokter pagi datang, oh ini kurang dicek ini dok, jadi saling melengkapi gitu ya. Itulah koordinasi profesi. Kemudian ada yang kita sebut sebagai delegasi dan juga supervisi. Bedanya adalah delegasi itu kita melimpahkan wewenang kepada orang yang kompeten untuk melakukan tugas tertentu pada situasi klinis tertentu, gitu. Misalkan kayak dokternya harus meresepkan ini di IRM, terus minta mendelegasikan untuk pemasangan infus itu ke perawat. Minta tolong untuk ini diinfus ya Mbak pakai NaCl, nanti kecepatannya sekian, injeksinya ini. Nah itu adalah melimpahkan wewenang kepada orang yang memang kompeten melakukan tugasnya. Nah, ada yang kita sebut sebagai supervisi. Supervisi ini adalah sifatnya lebih ke bimbingan, mengarahkan, menilai, dan tindak lanjut untuk memastikan tugas yang dilakukan itu benar. Nah, contohnya kalau supervisi ini ke koas, misal DPJP, dokter penanggung jawab pasien, dokter penanggung jawab pasien ini melihat koas ini pemeriksaannya gimana, kemudian sudah benar atau belum anamnesisnya. Nah ini adalah suatu bimbingan mengarahkan. Jadi koas itu sifatnya disupervisi oleh dokter penanggung jawab gitu. Nah itu yang kita sebut sebagai supervisi. Kalau delegasi yang contohnya tadi ya. Kemudian ada contoh tugas yang dapat didelegasikan, misal memutar memposisikan pasien, mengukur TTV, mencatat input sama output. Misal urin, kita mau cek dia itu ada edem generalisata, terus kita kasih furosemid. Nanti kan kita harus cek dia minumnya berapa cc, kemudian outputnya dari buang air kecil berapa cc kayak gitu. Jadi input output kita bisa delegasikan ke perawat kayak gitu bisa. Nah, ada favorite for delegation and supervision. Jadi kebenaran dalam mendelegasikan dan mensupervisi itu ada beberapa hal yang diperlukan. Contohnya right task, tugas yang benar. Tugas sesuai lingkup praktik dengan kompetensi penerima delegasi. Jangan mendelegasikan kepada orang yang tidak tepat. Misalkan kalian mau minta infus, di situ ada fisioterapi, tenaga fisioterapi. Kalian minta tolong Mbak, tolong infus pasien ini atas nama ini dengan NaCl, injeksinya ini. Tapi kalian ngomongnya ke fisioterapis kan nggak pas. Fisioterapi itu dia kompetensinya untuk melakukan misal tes, terus gerakan-gerakan yang untuk melatih otot dan juga tulang-tulangnya seperti itu. Nah itu harus tugas yang benar. Kemudian ada right circumstance. Right circumstance ini adalah situasi yang benar. Jadi setting dan sumber dayanya mendukung untuk pelaksanaan tugasnya. Terus ada right person, orang yang benar, individu yang menerima delegasi kompeten untuk melaksanakannya. Gitu. Kemudian right communication, communicationnya benar. Jadi instruksinya harus jelas dan spesifik. Makanya tadi saya bilang, Mbak minta tolong ini diinfus dengan NaCl, terus nanti ditambahkan vitamin B12, nanti dimasukkan dalam infusnya ya Mbak ya. Terus ada injeksi contoh? Injeksi ketorolak, nanti injeksi ketorolaknya langsung IV bolus aja. Kemudian ada untuk apa lagi? Untuk anti peradangannya nanti bisa dikasih Dexa, nanti Dexanya juga IV bolus ya Mbak ya. Nanti berapa cc juga harus disebutkan. Misal
oh dia ada mual muntah mau dikasih ondan, nanti ondannya yang 4 mili ya Mbak ya, 4 miligram kayak gitu, harus spesifik. Jadi nggak cuman Mbak minta tolong diinfus sama diinjeksi ya, kan obatnya apa nggak tahu, dosisnya berapa nggak tahu kayak gitu. Nah kita harus sebagai dokter harus spesifik instruksinya. Kemudian right supervision, supervisi yang benar. Pemberi delegasi memantau, mengevaluasi dan memberi umpan balik. Jadi semisal sudah dilakukan, dok ini sudah saya lakukan pemasangan infus ini ya, makasih ya Mbak ya. Nanti coba kita monitor dulu, observasi selama 30 menit, nanti reaksinya gimana, kayak gitu. Itu supervisi, mengevaluasi apakah sudah benar belum, umpan baliknya gimana. Itu ya, itu 5 right for delegation and supervision. Kemudian ada kolaborasi interprofesional dan kemitraan. Nah, kemitraan ini adalah suatu partnership yang tadi saya bilang ya. Partnership ini menjadi hal yang krusial dalam IPE dan praktik kolaboratif. Partnership itu tadi dia kan apa tadi? Ada yang masih ingat nggak? Dia punya tujuan yang sama, menerima manfaat dan juga resiko bersama gitu. Nah, dia bisa dalam bentuk ada perjanjian seperti MOU. Misal kita mau melakukan IPE dengan Fakultas Farmasi UMS, nah itu kita sudah punya MOU, apalagi sesama universitas kayak gitu. Terus misal dengan organisasi lain itu juga bisa, itu kita lakukan MOU atau dalam suatu partnership itu tadi. Nah, dapat terjadi pada tim klinis kecil, tingkat institusi, kemudian tingkat komunitas, kemitraan regional kayak gitu. Misalkan ada kebencanaan di Aceh, kita kerjasama partnership sama misal Lazis Jateng, terus Rumah Zakat kayak gitu. Terus dengan apa nanti kita mengirim bantuan ke sana kayak gitu. Itu adalah suatu partnership dalam kemitraan. Kemudian kualitas kemitraan itu ditentukan oleh prinsip yang disepakati dan proses yang dibangun bersama. Jadi kedua belah pihak harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan bagaimana prosesnya. Kemudian definisi network sama partnership. Jadi beda antara network sama partnership. Untuk network sendiri dia sifatnya lebih individu atau dia punya tujuan masing-masing. Tadi kalau partnership itu kan punya tujuan yang bersama untuk dicapai bersama. Tapi kalau networking dia memang saling berinteraksi, bertukar informasi, tetapi dia punya tujuan masing-masing, tidak tujuan bersama. Nah, sifatnya kalau networking itu dia lebih informal, tidak selalu dalam bentuk kerjasama yang spesifik, nggak sampai yang ada MOU seperti itu. Nah, kalau partnership ini dia memang khusus dan sengaja berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan tidak hanya sekedar berbagi informasi tetapi juga tindakan bersama. Versi ekstrimnya itu bisa sampai merger organisasi, itu partnership. Contohnya apa? Merger organisasi. Saya belum menemukan sih kalau di bidang kedokteran. Contohnya kalau di bidang umum ya kayak provider apa Tri sama Indosat itu kan jadi satu. Nah itu namanya partnership yang udah ekstrim, udah merger organisasi. Nah gitulah. Terus jenis partnership itu ada dua, ada highly structured partnership sama consensus based partnership. Nah, kalau yang highly structured partnership itu berdasarkan perjanjian formal. Jadi ada konstitusi dan juga anggaran dasarnya, ada ADART-nya. Terus struktur manajemen formal dan juga ada tim pimpinan. Banyak waktu itu tercurah ke administrasi, anggaran, keuangan, SDM dan juga tata kelola. Itu yang highly structured partnership. Jadi memang benar-benar terstruktur kerjasamanya itu. Terus yang kedua ada consensus based partnership. Untuk consensus based partnership ini berdasarkan relasi dan kesepakatan informal. Jadi semua mitra didengar dan terlibat, keputusannya melalui konsensus
dia fokus utamanya ke fungsi dan pencapaian tujuan, bukan ke struktur dan pendanaan. Kalau yang highly structure tadi kan ke struktur sama pendanaan, dia ada ADART-nya, terus administrasinya gimana, anggarannya gimana, keuangan, SDM tata kelola. Tapi kalau konsensus ini lebih ke fungsi sama pencapaian tujuan. Itu konsensus based partnership. Udah hampir selesai ini. Konsensus based partnership ini adalah mitra berbagi secara terbuka. Jadi saling menguatkan dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, terus mendengarkan dan belajar satu sama lain, terus saling mendukung termasuk kebutuhan pribadi. Kemudian ada fasilitatornya. Kalau di konsensus based partnership ada fasilitator, dia sifatnya menerima semua pihak, jadi netral, tidak memihak ke salah satu organisasi aja. Terus membantu kelancaran kerjasamanya. Dia itu tadi kan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dia si fasilitator ini menerima dari semua pihak dan juga membantu kelancaran dari kerjasamanya. Tujuannya jelas dan dibatasi tetapi tetap berarti. Jadi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh partner-partner tersebut. Fokus dan fungsinya fokus pada fungsi sebelum bentuk dan dana. Tadi kan kalau dana lebih ke yang highly structure ya. Terus menjaga fokus pada visi jangka panjang. Nah, si konsensus based partnership ini dibangun di atas kepercayaan, keterbukaan dan juga kepedulian. Kemudian dia juga menonjolkan hal-hal yang menyatukan, bukan hanya perbedaan. Kemudian menjaga partisipasi dan rasa memiliki yang tinggi. Menyadari bahwa partnership itu butuh waktu, biaya, dan juga komitmen. Partnership adalah proses berkelanjutan, bukan hanya sekali acara. Jadi benar-benar tadi kan kalau konsensus based partnership ini fungsinya untuk mencapai fungsi dan tujuan bersama. Jadi dia sifatnya berkelanjutan, tidak hanya dalam satu kali pertemuan selesai. Terus selain itu menghargai kontribusi semua konstituen, merayakan keberhasilan bersama. Kemudian masing-masing organisasi mitra memiliki identitas dan visi yang jelas. Jadi si organisasi mitra A sama B punya visi apa, yang B punya visi apa yang jelas, nanti digabung bersama mana yang akan kita capai bersama gitu. Ada advokat partnership di organisasinya. Nah, ini contoh studi kolaborasi interprofesional untuk lansia di Kanada. Nah, dari latar belakangnya itu tahun 2015, jumlah penduduk usia lebih dari 65 tahun itu setara dengan anak kurang dari 15 tahun dengan kurang lebih 16% populasi. Jumlahnya ya ini. Pada tahun 2015 jumlah penduduk lebih dari 65 tahun sama kurang dari 15 tahun itu sama. Sebagian besar lansia itu ada di Ontario, Quebec, British Columbia, Alberta dan lain sebagainya. Nah, perubahan demografi itu meningkatkan penyakit kronik non-communicable seperti stroke, penyakit kardiovaskular, demensia, kayak gitu. Potensi meningkatnya kebutuhan rawat inap jangka panjang. Kemudian masalah sistem. Pada tahun 2011, sekitar 14% tempat tidur rumah sakit itu ditempati pasien yang sebenarnya lebih cocok untuk dirawat rawat jalan, kan dia sifatnya akut. Di fasilitas perawatan jangka panjang atau di rumah dengan rehabilitasi atau layanan lain. Kemudian peran tim interprofesional berbasis komunitas, itu pasien dengan kondisi kronis di rumah membutuhkan kolaborasi fisioterapi, okupasi terapi, perawat, pekerja sosial, ahli gizi, dan lain sebagainya. Nah, tim interprofesionalisasi itu memungkinkan perawatan yang komprehensif, inklusif, dan holistik di rumah. Kemudian tantangannya, tenaga layanan rumah itu bersedia berkolaborasi namun terhambat keterbatasan waktu. Misalnya di rumah ada kakek, dia itu
butuh perawatan, support dari keluarga, tapi anak-anaknya itu udah mulai kerja semua. Punya 5 anak, anaknya yang satu kerjanya pagi, shift pagi, yang anak kedua siang, yang ketiga misal malam, terus yang lain kerjanya paruh waktu, ada yang full time kayak gitu. Nah ini keterbatasan waktu untuk menjaga ayahnya misal di rumah kayak gitu, itu keterbatasan waktu. Terus kohesi tim yang kurang, saling melimpahkan wewenang. Oh kamu aja, aku kan udah ini apa namanya membiayai rumah sakitnya bapak, nah kayak gitu ya, jangan sampai nauzubillah. Terus jadi kohesi tim, jadi suatu keluarga itu harus saling kerjasama. Kapan bisa merawat pasien dengan baik, terus saling koordinasi, jangan merasa paling. Jadi saya udah merawat orang tua saya sekian lama, kamu kan dulu merantau, giliran kamu sekarang kayak gitu. Jadi kohesi tim di dalam keluarga ini kurang gitu. Jadi harus ada kolaborasi di dalam untuk kolaborasi di rumahnya itu. Terus ada tingginya pergantian staff itu juga bisa. Kalau semisal menggunakan apa namanya perawat kesehatan yang membantu di rumah itu juga bisa. Setelah pulang dari RS, layanan pasien lansia sering terpisah-pisah antara sektor layanan kesehatan, rehabilitasi dan sosial. Layanan kesehatannya misal di rumah sakit ini, rehabnya ke rumah sakit ini. Kemudian dari segi sosial juga misal kurang mendukung kayak gitu. Kalau misal di rumah sakit semua orang tersenter ke pasien itu, oh gimana kondisinya gini 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 gini. Setelah sampai rumah mulai sibuk dengan kesibukan masing-masing. Nah itu di Kanada setelah pulang dari rumah sakit itu layanan pasien lansia jadi terpisah-pisah. Kesimpulan umumnya, jika hambatan diatasi, kolaborasi interprofesional itu dapat memperbaiki perencanaan perawatan lansia di komunitas. Jadi memang harus kita tidak hanya mengobati si pasien lansianya aja, tapi kita juga edukasi ke komunitas bahwa ini perlu support dari keluarga, ini perlu kerjasama dalam pengawasan minum obat, seperti itu harus kolaborasi interprofesional. Membangun memecah pola kerja silo dan membangun budaya asuhan yang terintegrasi dan berpusat pada pasien. Nah ini tadi kaitannya sama sesama nakes. Jadi kita harus memecah pola kerja silo tadi. Silo itu adalah suatu sekat. Jadi sekat dia merasa dia paling dominan, dia merasa yang paling tahu kayak gitu. Nah kita harus mau untuk menerima masukan. Kemudian kita juga harus mendengar apa evaluasi dari nakes lain sehingga kita bisa terintegrasi dan berpusat pada pasien atau pasien centered untuk kebaikannya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Waktunya tadi sampai 11.40 ya? Oke, sekarang kita review ya. Minta absensinya. Oh iya iya. Sini. Ini yang izin ini ya, ada 5 orang ini ya.
Mutiara Putri Ari. Ya. Apa yang dimaksud dengan proto-profesionalisme? Maju ke depan aja. Sebenarnya tanya jawab seperti ini tuh memudahkan kalian untuk belajar juga sih. Maksudnya daripada review di rumah kayak gitu, kayak gini lebih efektif. Sini aja sampai sini. Yang kamu ketahui tentang proto-profesionalisme. Dijelaskan ke teman-teman. Proto-profesionalisme. Jadi proto-profesionalisme adalah seperti koas, jadi belajar untuk lebih profesional. Jadi kalau yang ini mahasiswa S1 masuk enggak? Itu tergantung tentang pengetahuannya seperti itu, dokter. Jadi semakin banyak Pakai ini biar teman-teman tahu. untuk mahasiswa S1 itu tidak bisa dikategorikan, dokter, itu katanya. Gimana? Dia tetap masuk ke proto-profesionalisme kan, karena kan dia masih berproses menjadi profesional. Berarti masih dikatakan masuk. Mahasiswa S1 dokter muda itu masuk ke proto-profesionalisme. Nanti dia kan untuk mengasah skill, terus mengembangkan pengetahuan, terus ini dijelaskan. Untuk mahasiswa S1 itu bisa dikatakan sebagai proto-profesionalisme karena masih dalam tahap berproses seperti itu. Sudah? Kamu mau menjawab? Dokter aja. Oh iya. Oke, makasih ya. Ya itu tadi. Jadi proto-profesionalisme itu baik mahasiswa S1 maupun koas dokter muda itu kan karena dia masih berproses untuk menjadi profesional, kita sebut sebagai proto-profesionalisme. Jadi upaya untuk mengasah pengetahuan, mengasah skill, dan juga memperbanyak pengalamannya. Itu ya, ada 3 komponen itu. Oke, next. Kemudian ke mau cowok apa cewek? Kalah dari Restu Akbar Nur Fauzi. Ya, silakan. Ke depan dulu. Pertanyaannya adalah jelaskan tentang konsep poliprofesionalisme. Poliprofesionalisme. Jangan tanya ChatGPT. Sepengetahuan saya mungkin sikap atau perilaku yang mencakup keahlian, pengetahuan, integritas dan tanggung jawab, dokter. pengetahuan, integritas sama tanggung jawab. Oke. Terus antar siapa? Kalau friend. Maunya naik. Zenta, dokter. Ya, boleh. Dibantu Zenta. Maju. Poliprofesionalisme. Kalau tadi jawabannya Restu ya tadi. Iya, dokter. Apa tadi? Integrasi. Sikap atau perilaku yang mencakup keahlian, pengetahuan, integritas dan tanggung jawab. Terus yang saya tanyakan berlakukan pada siapa aja. Terus minta tolong Zenta.
Baik, izin yang dokter. Jadi untuk profesionalisme itu semua tenaga medis itu memiliki kewajiban yang sama dalam menghadapi kepada masyarakat, terus dalam belajar sepanjang hari juga dokter. Seperti itu. Dan juga kolaborasi dengan tenaga medis lainnya juga. Nah, gitu ya. Betul. Ya, Terima kasih ya. Jadi poliprofesionalisme itu tadi. Jadi integrasi untuk mengembangkan pengetahuan, kemudian tanggung jawabnya juga sama antara semua tenaga kerja, nakes itu punya tanggung jawab yang setara terhadap pasien dan masyarakat, ya. Oke, next. Nadine Rilistia Az-Zahro. Nadine, ada Nadine? Nggak ada. Ini tanda tangannya. Nadine Rilistia Az-Zahro, nggak ada? Oh, nggak tanda tangan ding. Kemudian ada Raufa Ahlul Jannah. Raufa Ahlul Jannah. Ada? Oh iya. Oke. Sekarang perbedaan multidisiplin dan multiprofesional. Untuk multidisiplin itu ada beberapa dari tenaga kesehatan itu berbeda profesi tapi bekerja sama dalam satu pokoknya bekerja sama. Kalau yang multi profesional itu satu, misalnya dokter umum, dokter anak, dokter jiwa, dokter ortopedi, seperti itu. itu yang multi. Profesional. Kalau yang multidisiplin, Misalnya kayak dokter dengan farmasi, dengan keperawatan, dengan pokoknya antar profesi. Betul? Kembali. ya, Kembali. Gimana? dijelasin. Ya, oke. Untuk yang multi profesional itu adanya kerjasama antara dokter, keperawatan, farmasi dengan profesi yang lain. Kalau misalnya multidisiplin itu berarti antara dokter dengan dokter yang lain, seperti dokter umum dengan dokter anak, dokter umum dengan dokter ortopedi, atau dengan dokter yang lain. Terima kasih ya. Oke, betul ya. Jadi yang multiprofesi itu yang profesinya berbeda-beda. Jadi ada perawat, ada bidan, ada fisioterapi, ada dokter, itu multiprofesi. Kalau multidisiplin itu sesama dokter tapi beda-beda bidangnya, sub-subnya itu beda-beda. Ada yang spesialis anak, spesialis obgyn, dokter umum, kayak gitu ya. Itu yang multidisiplin. Selanjutnya, Fandi Akbar Briliantama. Ada nggak? Oh iya, belum absen tadi. Bentar. Oh iya. Namamu siapa tadi? Sevaleri ya. Oke. Jelas. Kalau untuk IPE yang terjadi pada mahasiswa itu disebut apa? Terus jelaskan. IPE yang pada mahasiswa. Kalau tadi IPE kan bisa ke nakes. Kalau spesifiknya, kalau mahasiswa kedokteran sama mahasiswa farmasi itu sebutnya apa? Jadi izin menjawab, IPE yang dilakukan di antara FK dan farmasi, mahasiswa FK dan farmasi dokter. Nah, itu adalah UPE yang tadi apa? Oh, ya.
gitu. Nah, itu adalah merupakan UPE atau Uni Profesionalisme Terus profesional. Uni Profesionalisme Education. Fokus utamanya apa? Fokus utamanya itu dokter, untuk saling bertukar pengetahuan dan untuk ya intinya untuk saling bertukar pengetahuan itu dokter. Oke, saling berkoordinasi, terus perilaku. Oke. Konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya masih ada sekat-sekat atau batasan dengan prinsip-prinsip dari dokter dan farmasi yang memiliki prinsip masing-masing yang berbeda. Oke, sih. Bagus ya, paham dia. Apa namanya siapa tadi? Mandi Akbar. Randi Akbar. Kayaknya tipe visual dia. Bisa. Ya udah. Terus Destri Alexis ada? Nggak ada. Destri Alexis. Oh, dia emang jarang masuk ya? Terus Lili Bigandi. Iya, iya. Silakan. Oke, jelaskan tentang care coordination atau koordinasi pelayanan. Gimana? Kok sambil buka? Jadi itu care coordination itu merupakan melibatkan banyak pihak. Jadi para pihak itu bergantung untuk melakukan tindakan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, terus apa lagi? Terus setiap orang tuh memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan terus saling mengandalkan informasi dan pengetahuan, dokter. Oke, ya, betul ya. Saling memahami, kemudian saling integrasi dengan melibatkan banyak pihak, saling bergantung untuk melakukan suatu tindakan gitu. Oke. Care coordination. Oke. Sudah, terima kasih Lili Bigandi. Kemudian Vicky Habib. Kok pada bawa contekan sih? Nanti kalau nggak bisa call friend aja. Oke, apa yang dimaksud continuity of care? Mungkin setahu saya seperti koordinasi demi pengobatan dari pasien seperti itu. Koordinasi antara mungkin dokter atau keluarga seperti itu. Terus diapain? Bekerja sama. Terus intinya belum dapat nih. Kepatuhan pasien. Kepatuhan pasien. Terus apa lagi? Continuity of care. Ini bekerja sama antara mungkin dokter dengan keluarga atau dokter dengan tenaga medis yang lain untuk pelayanan terhadap pasien. Itu benar, udah benar. Kurang satu kata lagi. Apa? Pengobatan. Ya udah termasuk tuh. Satu lagi. Rehabilitasi. Bukan. Intinya, prinsip
apa itu tadi udah kamu sebutin. Terus intinya mau call a friend? Ya, siapa? Panggil aja. Mungkin Aska aja. Tadi udah benar tadi kamu. Udah. Tadi Vicky jawab udah benar sih, apa namanya? Tadi integrasi pelayanan, kesehatan, cuman kurang satu konsep apa? Siapa tadi kamu panggil? Aska. Kurang satu konsep yang belum ini continuity of care. Tadi udah tuh. Integrasi pelayanan termasuk dari ini apa? Sini. Kurang satu inti konsep di continuity care itu kurang apa? Koordinasi buat kerjasama antar pasien. Mungkin apa sepanjang perjalanan itu? Nah, sepanjang perjalanannya gimana? Benar itu. Tadi saya nggak dengar apa suara apa? Apa? Coba ulangi lagi. Coba koordinasi dari mungkin tenaga medis atau dokter dengan keluarga untuk merawat pasien nanti memberikan pelayanan pada pasien. Nah, kalau saya dokter kurang satu poin apa? keberlanjutan Nah, pengobatan atau berkelanjutan kan continue. Iya. Continue kan berkelanjutan dari waktu ke waktu. dan itu tadi pendidikan atau sampai berubah di untuk Pakai ini. Jelasin ke teman-teman. Jadi continuity of care itu bahwa ya intinya kayak semisal langsung contoh aja kayak semisal ada pasien itu nanti berobat ke satu fasilitas kesehatan di mana diperlukan continuity of care supaya nanti tidak terjadi RM yang terpecah lebar. Jadi nanti sehingga nanti memudahkan dari tenaga kesehatan itu untuk memberikan pengobatan yang sesuai dan juga pengobatan yang berkelanjutan bagi pasiennya sehingga nanti intervensinya jadi lebih pas gitu dokter. Jadi siapa namanya? Aska sama Vicky. Oke, jawaban Vicky sama Aska sudah tepat ya. Oh iya. Terima kasih ya Vicky sama Aska. Jadi itu tadi continuity of care. Tadi Vicky sudah bilang dia integrasi pelayanan kesehatan, kemudian intervensi yang tepat. Nah, kurang satu poin kata yaitu adalah berkelanjutan. Namanya continue itu adalah berkelanjutan dari waktu ke waktu. Jadi agar dia itu tidak terpecah. Misal dari rekam medisnya itu tetap saling terintegrasi, gitu ya. Ini udah hampir selesai, kurang 5 menit lagi udah azan juga. Mungkin terakhir ya. Mungkin ada 2 lagi yang P3. Semoga cukup waktu ya buat biar bisa mereview. Khonsa Khairunisa ada? Khonsa Khairunisa. Yang kamu ketahui tentang komunikasi dalam kolaborasi interprofesional itu apa? Komunikasi, kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada apa aja komponen?
dalam bentuk RM. Rekam medis. Terus di rekam medis tadi ada poin-poin apa ya? Oke, tadi di RM ada apa aja? Isi rekam medis. Tadi yang saya bilang Ada pakai mic. ada nama pasien, identitas pasien, Heeh. kemudian ada keluhannya seperti gejala-gejala berdasarkan pasien, kemudian ada riwayat penyakit pasien, riwayat pada keluarga, kemudian hasil pemeriksaan fisik atau penunjang, kemudian ada diagnosisnya, dan ada rencana terapi. Itu disebut apa? SPR. Nah, oke, udah bagus ya. Makasih ya. Nah, tadi pertanyaan saya tentang komunikasi dalam kolaborasi interprofesional. Tadi di dalam RM itu kan ada SPR ya, jangan lupa dia tentang gejalanya, situasi, background, assessment, sama rekomendasi. Itu sama seperti SOAP. Mungkin itu saja, udah waktunya sudah selesai. Nanti dipelajari lagi tentang seperti apa komunikasi lain seperti apa check back, call out kayak gitu ya, bedanya delegasi sama supervisi dan lain sebagainya. Nanti jaga-jaga siapa tahu saya keluarkan di soal UP. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya dan juga sudah menyimak dengan sangat baik. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa belajar. Nanti yang belum absen silahkan absen. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen panggil bentar aja ya, dua kali pemanggilan. Ya udah, foto berbaris. Di sini foto, tapi per kelompok ya. Nah, kita kasih tanggung jawab. Kalau sini Yusuf, kalau sini Yudia. Kalian harus foto. Siapa tuh komen ya? Kalau di sini itu Desi, foto barisannya ya. Foto cepat. Kayak di sini nah, Nindi. Kayak di situ, Kosa. Ayo foto.
Biar lebih awal yang merasa belum tanda tangan dulu. Aja. Jangan lupa nanti siang masih ada kuliah jam 1 ya. Kalau kita harus cek satu-satu aja. Gak bisa, aku tahu kamu bolos kan. Keluar perjalanan yuk.